Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rusni. Saya dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Kota Ternate atau Ternate, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu manajemen proyek, yang untuk tugas PowerPoint-nya atau penjelasan yang akan dibahas yaitu mengenai Agile Project Management. Baik, langsung saja videonya. Agile Project Management, adaptasi dan efisiensi dalam pengembangan proyek. Mengapa Agile? Mengapa Agile? Menjawab tantangan ketidakpastian pasar dengan fleksibilitas. Pertama, mengurangi risiko, menghindari kegagalan besar di akhir proyek dengan pengiriman bertahap dan iteratif. Kedua, transparansi total, seluruh pemangku kepentingan memiliki visibilitas penuh terhadap proses dan kemajuan. Dan yang ketiga, waktu ke pasar. Selanjutnya, 4 nilai utama Agile Manifesto. Prioritas pada interaksi manusia dan hasil nyata di atas proses formal. Yang pertama, individu dan interaksi di atas proses dan sarana. Yang kedua, hasil kerja dan berfungsi di atas dokumentasi yang menyeluruh. Kolaborasi dengan pelanggan di atas, merespon perubahan di atas. Selanjutnya, mengenai 12 prinsip Agile. Fondasi operasional untuk berkelanjutan keunggulan teknis. Kepuasan pelanggan, prioritas utama memuaskan pelanggan melalui pengiriman cepat, menerima perubahan kebutuhan, bahkan di akhir pengembangan memberikan hasil kerja yang berfungsi secara rutin. Yang kedua, kolaborasi tim. Bisnis dan pengembang terus bekerja sama setiap hari membangun proyek di sekitar individu yang termotivasi. Komunikasi tatap muka adalah metode yang paling efektif. Yang ketiga, kualitas kecepatannya, itu hasil kerja yang berfungsi adalah ukuran utama kemajuan. Selanjutnya, mengenai proses Agile, mempromosikan pengembangan berkelanjutan, keberhasilan terus menerus pada keunggulan teknis. Selanjutnya, mengenai adaptasi dan refleksi. Kesederhanaan dalam kurung memaksimalkan pekerjaan yang tidak dilakukan. Selanjutnya, arsitektur terbaik muncul dari tim yang mengelola diri sendiri. Secara berkala, tim merefleksikan cara menjadi lebih efektif. Next, mengenai Agile Phase Waterfall. Penggeseran dari proses linear ke pendekatan adaptasi dan sirkular. Waterfall tradisional, perencanaan kaku dilakukan sekali di awal proyek secara mendetail. Untuk Agile dalam kurung modern, berkelanjutan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Pengiriman. Untuk waterfall tradisional, yaitu tunggal produk jadi hanya diberikan di akhir proyek. Dan untuk Agile dalam kurung modern, bertahan memberikan nilai melalui interaksi kecil dalam kurung sprint. Untuk risiko, waterfall tinggi, kesalahan baru terdeteksi saat program selesai. Agile modern rendah, perbaikan arah dapat dilakukan di setiap iterasi. Dan untuk fokus utama, waterfall proses dan dokumentasi, sedangkan Agile modern pelanggan dan hasil kerja. Selanjutnya, Scrum kerangka kerja Agile. Struktur fleksibel melalui interaksi pendek untuk hasil maksimal. Siklus sprintnya bekerja dalam siklus waktu tetap, biasanya 1-4 minggu untuk menjaga ritme pengembangan konsisten dari terstruktur. Selanjutnya, fokus pada MPV, memprioritaskan pengiriman fungsionalitas terkecil yang bernilai minimum viability produk kepada pengguna di setiap akhir sprint. Selanjutnya, mengenai yang ketiga, mengenai inspeksi dan adaptasi, melakukan evaluasi berkala terhadap hasil kerja dan proses tim untuk memastikan peningkatan kualitas yang
Transparansi proses memastikan semua aspek proses terlihat oleh mereka yang bertanggung jawab atas hasil, menciptakan kepercayaan. Selanjutnya, peran dalam Sekrum membangun akuntabilitas melalui pembagian tanggung jawab dan yang jelas. Product owner memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan tim, mengelola dan memprioritaskan produk packing, menjadi jembatan antara pemangku kepentingan dan tim. Untuk Sekrum Masternya memastikan proses Sekrum dipahami dan dijadikan dengan benar, menghilangkan hambatan yang mengganggu produktivitas tim, memfasilitasi kolaborasi dan melindungi dari gangguan luar. Developer tim lintas fungsi yang bertanggung jawab atas eksekusi teknis. Yang kedua, mengelola diri sendiri untuk menyelesaikan sprint backing, menghasilkan increment produk yang berkualitas setiap sprint. Selanjutnya, upacara Sekrum atau dalam kurung karemonis, ritual struktur dan menjaga ritme, transparansi, dan adaptasi. Yang pertama, sprint planning, yaitu sesi kolaborasi untuk menentukan tujuan sprint dan memilih item backlog yang akan dikerjakan oleh tim. Yang kedua, daily Sekrum, pertemuan hanya 15 menit untuk sinkronisasi aktivitas, berbagai kemajuan, dan mengidentifikasi hambatan. Dan ketiga, sprint review, mendemonstrasi hasil kerja eksperimen kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik langsung. Sprint restoratif, evaluasi internal tim, meninjau proses kerja dan merencanakan peningkatan kualitas untuk sprint berikut. Yang next, untuk artefak Sekrum, alat bantu visual untuk melacak kemajuan dan tujuan proyek. Produk backlog, daftar prioritas tunggal yang berisi semua fitur, fungsi, persyaratan, dan perbaikan yang diperlukan untuk produk di masa depan. Sprint backlog, kumpulan item produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam sprint saat ini beserta rencana yang menyelesaikannya. Dan selanjutnya, streaming, hasil kerja nyata memenuhi kriteria selesai, definition of, dan memberikan nilai fungsional kepada pengguna. Selanjutnya, Kanban, visual alur kerja, fokus pada kelancaran aliran tugas dan efisiensi proses. Visualisasi papan, Doing with 2, visualisasi papan menggunakan papan visual untuk melacak status setiap tugas secara real time dan awal hingga selesai. Batasi WIP, membatasi jumlah pekerjaan sedang berjalan, work in progress, untuk mencegah kelebihan beban tim. Aliran berkelanjutan, fokus pada pengiriman nilai secara terus menerus tanpa terikat pada siklus waktu tetap. Berikutnya, manfaat bagi organisasi. Agile meningkatkan kecepatan, kualitas, dan keterlibatan seluruh elemen perusahaan. Moral dan keterlibatan, meningkatkan kepuasan kerja melalui otonomi tim, kolaborasi erat, dan lingkungan kerja yang transparan. Kedua, kualitas produk, menghasilkan produk yang lebih baik melalui pengujian berkelanjutan dan umpan balik pelanggan yang cepat. Selanjutnya, keselarasan bisnis, memastikan hasil proses proyek selalu relevan kebutuhan pasar dan strategis yang dinamis. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu mengenai Agile adalah berjalan berkelanjutan, bukan sekedar tujuan akhir. Mulai dari kecil, awali dan perubahan mindset dan adopsi praktik Agile pada proyek skala kecil untuk membangun momentum. Fokus pada nilai, selalu memprioritaskan pekerjaan yang memberikan nilai nyata dan tanggung jawab kepada pengguna akhir Anda. Dan selanjutnya, evaluasi dan tingkatan, gunakan setiap iterasi sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan proses kerja tim. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.